Halo guys, selamat datang kembali di channel Borneo Creator Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Dayak Kanayan, atau biasa kita sekarang menyebutnya dengan Dayak Ahe. Dayak Kanayan adalah salah satu dari sekian ratus subsuku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2000, orang Kendayan, Dayak Kanayan, berjumlah 292. 390 jiwa atau 0,15% dari penduduk Indonesia pada saat itu. Dayak Kanayan dikelompokkan ke dalam golongan rumpun Land Dayak Kalimantan oleh H.J. Mallinckrodt, 1928. Namun menurut C.H. Duman, 1929, Dayak Kanayan adalah bagian dari rumpun Ot dan Numaanyan Ngaju. Akan tetapi penelitian oleh Westor, 1959, menyatakan bahwa pendapat C.H. Duman adalah salah karena jika dilihat dari wilayah, bahasa, serta hukum adat, suku Dayak Kanayan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kelompok rumpun Ot dan Numaanyan Ngaju, akan tetapi lebih mengarah pada kelompok Land Dayak Kalimantan. Bahkan pemberian nama-nama Kabupaten Landak didasarkan pada masyarakat mayoritasnya yaitu Dayak Kanayan yang merupakan bagian dari rumpun Dayak Darat, Land Dayak atau Landjak dalam ejaan Belanda. Pakaian tradisional suku Dayak Kanayan terbuat dari kulit tarap atau kapuak, kapoa. Bajunya berbentuk rompi yang disebut baju marote atau baju uncit. Cawatnya terbuat dari kain tenun atau kulit kayu yang disebut kapoa. Serta mahkota atau ikat kepala yang dalam bahasa Ahe disebut tangkulas. Tangkulas ini biasanya dihiasi dengan bulu ruai, wauraja, serta bulu enggang. Terkadang, jika bulu burung ruai tidak ada, bisa diganti dengan anjuang merah, hanjuang. Selain itu senjata tradisional tangkit, parang pandat serta perisai, jabang gunap, merupakan kelengkapan pakaian adat pria. Upacara adat yang biasa diadakan oleh suku ini antara lain naik dango, muang red, notok, gawai Dayak, dan lain-lain. Religi asli suku Dayak Kanayan tidak terlepas dari adat istiadat mereka. Bahkan dapat dikatakan adat menegaskan identitas religius mereka. Dalam praktik sehari-hari, orang Dayak Kanayan tidak pernah menyebut agama sebagai normativitas mereka, melainkan adat. Orang Kanayan menyebut Tuhan dengan istilah Jubata. Jubata inilah yang dikatakan menurunkan adat kepada nenek moyang Dayak Kanayan yang berlokasi di Bukit Bawang, sekarang masuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada Jubata, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut Panyugu atau Padagi. Selain itu diperlukan juga seorang imam panyangahan yang menjadi seorang penghubung antara manusia dengan Tuhan, Jubata. Sekarang ini banyak orang Dayak Kanayan yang menganut agama Kristen dan segelintir memeluk Islam. Kendati sudah memeluk agama, tidak bisa dikatakan bahwa orang Dayak Kanayan meninggalkan adatnya. Dayak Kanayan memakai bahasa Ahe, Nana, serta Dameat, Jare, dan yang serumpun. Sebenarnya secara isiologis, garis yang menghubungkan persamaan dan perbedaan kosakata yang serumpun, sangat sulit merinci khazanah bahasanya. Ini dikarenakan bahasa yang dipakai syarat dengan berbagai dialek dan juga logat pengucapan. Beberapa contohnya ialah, orang Dayak Kanayan yang mendiami wilayah Meranti, Landak, yang memakai bahasa Ahe, Nana, terbagi lagi ke dalam bahasa Behe, Padang Bekambai, dan bahasa Moro. Dayak Kanayan di kawasan Menyuke, Landak, terbagi dalam bahasa Satolo Ngalampa, Songga Batu Ngalampa, dan Angkabang Ngabukit. Selain itu percampuran dialek dan logat menyebabkan percampuran bahasa menjadi bahasa baru. Banyak generasi Dayak Kanayan saat ini tidak mengerti akan bahasa yang dipakai oleh para generasi tua. Dalam komunikasi saat ini, banyak kosakata Indonesia yang diadopsi dan kemudian didayakan.
Misalnya ialah bahasa Ahe asli, bahasa Indonesia, seperti bahasa Ahe sekarang, Saparati. Bahasa yang dipakai sekarang oleh generasi muda mudah dimengerti karena mirip dengan bahasa Indonesia atau Melayu. Suku Dayak merupakan bagian dari masyarakat adat. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul keturunan di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam. Kehidupan sosial budayanya diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakatnya. Hukum adat Dayak Kanayan mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut Binua. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung, dulunya Radang, Bantang. Masing-masing Binua punya otonominya sendiri, sehingga komunitas Binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat di Binua lain. Setiap Binua dipimpin oleh seorang Timanggong, kepala desa. Timanggong memiliki jajaran bawahan yaitu Pasirah, pengurus adat, dan Pangaraga, pengacara adat. Sistem pertalian darah suku Dayak Kanayan menggunakan sistem bilinel, parental, ayah dan ibu. Dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu 8 kali. Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan. Mungkin hal ini dimaksudkan agar tidak merusak keturunan.